Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kamu masih semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka dalam mata pembelajaran tematik di hari Rabu di tanggal 30 September 2020. Hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, diridhoi oleh Allah, dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Tema 4, globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, abang kakak, hari ini kita sudah masuk ke subtema yang baru, yaitu subtema 2, yaitu globalisasi dan manfaatnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan menyimak, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. Kedua, dengan mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Yang ketiga, dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Nah, materi kita yang pertama yaitu dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Nah, tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Nah, bagaimana globalisasi dapat terjadi? Nah, di sini kita akan membaca teks. Kembali lagi misalnya ingatkan, untuk mempermudah pembelajaran kita, silahkan kamu buka buku tematik kamu, yaitu buku tema 4, ada di subtema 2, pembelajaran 1. Nah, ketika Miss Eka membaca di sini, silahkan kamu simak dengan baik. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Kamis 17 Desember 2015 pukul 19:27 WIB, yaitu sekitar 7.261 views. Nah, pewarta yaitu Mona Lisa, Jakarta Antara News. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun MS, digelar wicara internasional bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta Kamis. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsun. Nah, pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Nah, bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan tidak berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sehingga sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Nah, abang kakak, dari teks tersebut kita itu bisa menyimpulkan bahwa
menurut beberapa para pakar, menurut beberapa budayawan, kemudian ahli bahasa, bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang sangat baik, bahasa yang sempurna, kemudian bahasa yang layak untuk dikenal di dunia. Nah, kemudian kalau kamu perhatikan di bagian atau di paragraf terakhir di sini, bahwa budayawan tersebut yaitu Romo Magnis mengatakan bahwa dia merasa kecewa atau merasa bahwa semakin hari atau semakin majunya zaman, bahwa banyak anak Indonesia yang sering atau dibiasakan menggunakan bahasa Inggris di rumah. Nah, apakah kamu ada salah satunya yang menggunakan bahasa Inggris di rumah? Nah, bukan berarti tidak baik, baik abang kakak. Namun yang namanya bahasa kita yaitu bahasa persatuan itu adalah bahasa Indonesia. Alangkah menyedihkannya ketika kamu sangat pintar, sangat mahir, bahkan sangat bisa dibilang ahli dalam bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahkan bahasa Jepang. Namun ketika berbahasa Indonesia kamu itu terbata-bata. Bahkan kamu tidak mengerti mana kata-kata yang baku, mana bahasa yang baik, mana kata yang baik kita gunakan di halayak ramai. Nah, itu sangat menyedihkan, sangat disayangkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harusnya bangga bahwa bahasa ibu atau bahasa yang harusnya kita pelajari dari kecil, yang ibu kita ajarkan dari kecil itu adalah bahasa Indonesia. Jadi abang kakak mulai sekarang gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bukan berarti kamu tidak boleh mempelajari bahasa asing. Boleh, sangat boleh. Namun ingat bahwa bahasa yang paling utama kita adalah bahasa Indonesia. Nah, latihan kamu diminta membaca kembali teks tersebut dengan teliti, kemudian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada tabel berikut. Nah, bahkan tadi sudah ada Miss Eka singgung ya di beberapa paragraf. Nah, di paragraf pertama itu biasa terdapat ada topik masalah atau pernyataan umum, kemudian di paragraf kedua ada deret penjelas, kemudian di paragraf ketiga ada kesimpulan atau pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, bahkan tadi pesannya sudah Miss Eka sampaikan kepada kamu. Silahkan kamu kerjakan latihan tersebut dengan sebaik mungkin di buku latihan tematik kamu. Selanjutnya kita masuk ke materi IPS. Nah, posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Nah, abang kakak sebenarnya materi ini kita mengulang kembali bahwa di subtema sebelumnya, di tema sebelumnya mohon maaf, kita sudah pernah mempelajari mengenai bentuk-bentuk kerjasama yang mengikutkan atau menyertakan Indonesia di dalam lingkup ASEAN, baik itu dalam politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, di sini kita akan mempelajari kembali bagaimana posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Nah, kerjasama di bidang politik dan keamanan bertujuan menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di Asia Tenggara dan dunia. Instrumen politik yang melakukan kerjasama ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah kawasan damai, bebas, dan netral, yaitu atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Kemudian yang kedua ada Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Nah, kemudian yang ketiga ada kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Nah, selain instrumen politik tersebut, terdapat yang dinamakan ASEAN Regional Forum atau ARF. ARF sebagai wahana untuk konsultasi mengenai politik dan keamanan di kawasan serta membahas dan menyamakan pandangan antar negara ASEAN. Nah, terkait ARF, Indonesia berperan menyelenggarakan ASEAN Forum 2007 di Jakarta untuk mendukung terwujudnya Komunitas ASEAN 2015. Dalam bidang politik, Indonesia juga terlibat aktif di ASEAN. Kerjasama bidang politik berdasarkan sistem hukum internasional. Dengan demikian, kerjasama yang terjalin tidak menyebabkan sengketa akibat perbedaan sistem politik. Nah, berikut posisi dan peran Indonesia di bidang politik di ASEAN. Nah, yang A yaitu mengikuti ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM. ADMM merupakan pertemuan rutin para menteri pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Pertemuan ini membahas kerjasama dan diplomasi politik di bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian yang B, melakukan pengiriman duta dan konsulat. Setiap negara anggota ASEAN mengirim duta dan konsulat sebagai warga negaranya. Duta dan konsulat sebagai wakil pemerintah dan menjaga stabilitas politik di ASEAN. Kemudian yang C, menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Perjanjian ekstradisi mengurusi tersangka kejahatan yang melarikan diri di negara ASEAN.
Perjanjian ini memungkinkan negara ASEAN bekerja sama memulangkan tersangka ke negara asal. Kerjasama ini untuk menjaga stabilitas politik di negara ASEAN. Kemudian yang D, melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir. Nah, perjanjian ini mengenai pelarangan senjata nuklir bagi negara ASEAN. Adanya perjanjian ini, negara-negara ASEAN dilarang merancang dan membuat senjata nuklir. Kemudian yang E, sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral. Indonesia sebagai salah satu pendukung kesepakatan Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau JOFAN. Kesepakatan JOFAN berarti kawasan yang damai, bebas, dan netral. Kesepakatan ini bertujuan menjaga stabilitas regional dan terciptanya kedamaian. Negara anggota ASEAN juga tidak ikut mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Nah, yang F, ikut bekerja sama menanggulangi nafza di Asia Tenggara. Dengan perangkat keamanan, Indonesia ikut menanggulangi peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain atau nafza. Nah, upaya ini dilakukan untuk mencegah masuknya nafza di Indonesia atau ke kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang G, ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Nah, abang kakak, itulah poin dari A sampai G, yaitu posisi dan peran Indonesia di bidang politik ASEAN. Nah, jadi namanya kita anggota satu organisasi pasti memiliki perannya masing-masing, memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus diemban dari setiap negara. Nah, Indonesia memiliki peran yang penting, yaitu posisi dan peran yang penting dimulai dari A, B, C, D, E, F hingga G. Nah, jadi semua ini harus dilakukan negara kita dengan sebaik mungkin. Agar apa? Agar kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN tetap terjalin dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu materi IPA. Nah, bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Nah, ayo kita cermati potongan berita berikut ini. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara-negara maju. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perlunya masyarakat Indonesia mengkonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Nah, dampak dari pemborosan energi ini sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global, kemudian meningkatnya suhu global ini menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, dan lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser, serta akibat-akibat lainnya. Nah, jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Nah, abang kakak di sini ada kata gletser. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan gletser? Nah, gletser itu merupakan bongkahan es atau kalau bisa kita katakan itu merupakan perairan yang beku. Nah, itu berada di kutub utara. Nah, di sini dikatakan kenapa bisa hilangnya gletser. Nah, ketika suhu bumi kita, ketika atmosfer kita semakin menipis, kemudian suhu bumi kita semakin panas, itulah yang disebut dengan global warming. Nah, maka gletser itu lama-kelamaan akan hilang. Nah, kalau hilang apa yang terjadi? Sehingga suhu di bumi ini tidak stabil. Nah, kita kan mengenal bahwa kutub utara itu adalah terkenal dengan suhu udaranya yang begitu sangat dingin, yang jauh di bawah minus derajat Celcius. Nah, ketika bumi ini terlalu panas, maka bisa jadi gunung es tersebut mencair hingga hilanglah gletser tersebut menjadi mencair. Nah, abang kakak masih banyak lagi ya yang kita rasakan pada umumnya, seperti dikatakan bahwa suhu udara kita itu semakin panas setiap harinya. Bahkan ketika kamu bersekolah atau di siang hari sedang beraktivitas, cuaca itu benar-benar sangat panas. Nah, kenapa? Karena atmosfer kita sudah menipis. Karena itu tadilah salah satu efek atau dampak negatif dari yang namanya global warming. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Salah satunya adalah dengan banyak menanam pohon. Jadi abang kakak, silahkan hijaukan bumi kita.
Nah, satu pohon yang kamu tanam itu sangat-sangat berarti untuk kehidupan warga atau kehidupan manusia yang ada di bumi. Bahkan di sini dikatakan, jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan tanpa penanggulangan, kelangsungan hidup manusia itu bisa terancam. Nah, bukan hanya manusia, tapi hewan, kemudian tumbuhan, yang namanya makhluk hidup itu akan terancam. Jadi abang kakak silahkan rubah pola hidup kita dari sekarang, dengan salah satunya adalah dengan menghemat energi. Nah, dengan menghemat energi, kemudian kamu juga bisa melakukan dengan menghemat air. Air itu termasuk energi yang ada dari bumi ya. Kemudian energi listrik, kemudian kamu juga bisa dengan cara menanam pohon atau melakukan penghijauan. Nah, bagaimana cara-cara menghemat energi listrik? Tentu kamu sudah paham. Nah, tapi di sini akan Miss Eka jelaskan atau Miss Eka bacakan poin-poinnya kembali. Yang pertama itu dengan membatasi waktu menonton televisi. Nah, apalagi saat ini sedang pandemi, kita sedang berada di rumah. Bukan berarti kamu begitu bangun tidur langsung hidupkan TV sampai tidur lagi. Nah, TV itu nonstop, tidak ada berhentinya. Nah, itu salah satu berarti kamu sudah memiliki ciri-ciri kamu itu adalah orang yang boros dalam penggunaan energi. Yang kedua, matikan kipas angin atau AC ketika udara sedang sejuk. Jadi kalau misalnya hujan, kemudian kamu merasa udaranya masih panas walaupun hujannya sudah begitu deras, nah kamu tetap menggunakan AC atau kipas angin, itu namanya mubazir. Kenapa? Karena udara sedang sejuk atau bahkan dingin ketika hujan turun. Maka silahkan matikan kipas atau AC ketika tidak digunakan. Yang ketiga, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Nah, salah satunya adalah misalnya kamu mencharger handphone kamu atau gadget kamu seperti laptop, tablet, atau iPad. Nah, ketika sudah selesai digunakan, silahkan cabut kabel tersebut atau cabut charger tersebut dari stop kontak. Untuk apa? Nah, walaupun kamu itu tidak digunakan, namun dia akan tetap menyerap energi listrik. Jadi itu termasuk salah satu pemborosan. Yang keempat, jika selesai mengisi baterai, lepaskan alat dari stop kontak. Nah, seperti yang sudah Miss Eka jelaskan. Kemudian yang kelima, gunakan alat yang berdaya kecil. Nah, di sini maksudnya abang kakak, sekarang banyak alat-alat elektronik itu yang diciptakan itu memiliki dayanya kecil. Nah, silahkan pilih alat elektronik. Ketika membeli alat elektronik, silahkan baca dulu, kemudian kita perhatikan ketika itu berdaya kecil, maka alangkah lebih baik kita memilihnya dibandingkan dengan alat elektronik yang berdaya besar. Nah, yang terakhir, matikan lampu saat ruangan cukup cahaya. Nah, biasanya di siang hari ya abang kakak, contohnya saja seperti kita di sekolah. Nah, ketika pagi hari lampu masih kita hidupkan karena belum begitu terang. Begitu masuk jam 9 atau bahkan ketika cuaca sudah mulai benar-benar cerah, maka silahkan matikan lampu. Nah, itulah cara-cara yang bisa kamu lakukan untuk menghemat energi listrik. Nah, selain energi listrik, seperti Miss katakan, bisa juga menghemat energi air, kemudian menghemat energi-energi yang lainnya. Bahkan di sini dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Nah, salah satu ciri-ciri orang yang boros itu adalah ketika menggunakan energi dia secara berlebihan, tidak hemat. Hemat itu kan lawan katanya adalah boros. Maka ketika kamu tidak menghemat energi, maka kamu sudah kategori orang yang boros dalam penggunaan energi. Ingat ya, bahwa orang-orang yang boros itu adalah temannya setan. Nah, Miss Eka yakin kamu semua anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Kamu pasti tidak ingin disamakan atau berteman dengan mereka, dengan setan. Sehingga lakukanlah penghematan energi dengan sebaik mungkin. Kemudian tidak boros dalam hal yang lainnya, baik itu uang, kemudian makanan, kemudian hal-hal yang lainnya. Nah, itulah materi kita hari ini. Abang kakak Miss Eka mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini, yang sudah mendengarkan Miss Eka menjelaskan materi dari awal sampai akhir. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah dan ilmunya bermanfaat untuk kamu. Kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kamu kerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Jika sudah selesai, silahkan kamu dokumentasikan dan kirim fotonya melalui WA Miss Eka. Miss Eka selalu menunggu tugas yang sudah kamu kerjakan. Nah, abang kakak, sampai bertemu di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.